Justru sangat heran ya, ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran, itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114. Itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib, yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Perkataan ini sangat menyenangkan hati orang-orang musyrik yang begitu keras mendebat Islam. Kita sebut saja agama Kristen. Betapa senangnya mereka bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Mereka menuding sholat 5 waktu itu hanyalah kebohongan saja, karena tidak terdapat dalilnya yang signifikan untuk dijelaskan. Sehingga orang-orang seperti Pendeta Sarifuddin Ibrahim yang mengaku seorang ustadz lulusan ilmu perbandingan agama langsung senang, gembira, dan ikut membenarkan. Nah, ini dia cuplikannya. Ade Armando, seorang muslim yang moderat, seorang muslim yang di channelnya pakai logika, katanya logika saja. Dia mengatakan bahwa sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini pernyataan yang bagus juga untuk penginjilan saya, bahwa saya ini nggak salah ngomong, nggak asal ngomong gitu. Ini pernyataan yang bagus juga untuk penginjilan saya, bahwa saya ini nggak salah ngomong, nggak asal ngomong gitu. Kalaupun ada orang yang marah karena omongan saya. Dan di dalam Al-Quran memang nggak ada sholat itu, yang 5 waktu itu. Dan di dalam Al-Quran memang nggak ada sholat itu, yang 5 waktu itu. Kedua orang ini begitu senang dan bangga dengan membuat sensasi dayat, menampar keras ucapan yang mereka viralkan di dunia YouTube. Harus padam dengan wajah malu. Berikut inilah cuplikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103, Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Perhatikan kalimatnya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan ujung ayatnya, inna salata, sungguh salat itu, 'alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan. Ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. 1. Kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, PAW, dalam setiap hari. Tadi kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Kita tanya lagi, kapan waktunya ya Allah? Kata Allah, dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salata, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu, ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu, bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya.
Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyaksikan semua salat yang lainnya, tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu. Kapan diaturnya? Maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Hei, kata Allah, tunaikan salat yang dimaksudkan. 5 waktu itu secara umumnya aku jelaskan di setiap pergantian antar waktu. Di 2 ujung siang, dari subuh sampai dengan petang asar. Wa zulafam minal lail, kemudian ketemu maghrib dengan isya'nya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau engkau kerjakan, kamu meloreh nilai kebaikan, mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu. Baik, masih umum ya Allah. Ya, detailnya seperti apa? Maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antar waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum, ya, zuhur berganti, siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba, kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya, ya. Kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya. Muncul Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat 17 sampai dengan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, detailnya kata Allah, kita temukan detailnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Saking terang, jelas, dan detailnya, Allah meminta kita menjaga waktu-waktu sholat itu dengan komitmen menunaikan sholat yang dimaksudkan. Namun bila ada yang mengatakan tidak ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, walaupun saya mengerjakannya, ini patut diduga 2 hal terjadi pada dirinya. Kalau bukan dia belum bagus baca Al-Quran, belum mengetahui isi Quran karena jarang berinteraksi dengan Quran, boleh jadi karena keadaan imannya yang melemah. Karena bagi orang beriman, dia pasti akan mengetahui waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh orang beriman itu akan jelas baginya nampak tentang waktu-waktu sholat itu. Sekali lagi, kalau bukan karena kurang baca Al-Quran, boleh jadi karena kurang kuat keadaan imannya. Dan yang paling menarik adalah di saat setiap insan beriman mulai mencoba khusyuk untuk menunaikan sholat, ternyata masih ada orang yang baru ingin mengetahui kapan waktu sholat itu dikerjakan. Nabi Musa diperintahkan untuk menunaikan sholat seperti di Quran surah Taha ayat 14 yang tadi saya bacakan, ketika Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Demikian Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan bahwa beliau diwasiatkan untuk menunaikan ibadah salat ketika Allah merekam pula penegasan ini di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya surah ke-19 Maryam di ayat 31. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis-shalah. Dan Allah telah menjadikan untukku keberkahan dalam setiap keadaan, setiap kondisi, dan mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku dengan padat, singkat, dan tegas lugas untuk menunaikan salat.